Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara webinar kita pada siang hari ini. Jadi perkenalkan, saya Richard Suswanto, saya dari tim produk MII yang khusus produk spesialis di SPI dan Aruba. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu produk dari brand Aruba, SPI Aruba begitu. Ini kita karena berbicara dari SPI Aruba, ini kita memberikan solusi yang terus-menerus meningkat begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu solusi terbaru dari SPI Aruba yaitu adalah SD1. SD1 dan ini baru saja di penghujung akhir tahun 2020 ini SPI Aruba kita mengakuisisi Silver Peak untuk teknologi SD1-nya. Nah, tanpa lebih panjang lagi, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh ada Bapak Wilson. Bapak Wilson di sini nanti akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Di sini beliau expertise-nya lah di bidang networking, di bidang security SD1. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan menyimak penjelasan dari Bapak Wilson dan silakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan nanti bisa disampaikan juga kepada Bapak Wilson. Silakan Bapak Wilson, waktu dan tempat dipersilakan. Pak Wilson, sorry sepertinya masih di mute ya mic-nya, Pak. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi masih ke mute. Terima kasih Pak Richard sudah membuka webinar hari ini. Perkenalkan, saya Wilson Aitan dari distributor PT Westcon Solution. Kita salah satu produk yang kita carry itu adalah Silver Peak. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Richard, kita itu memang Silver Peak itu baru diakuisisi beberapa waktu yang lalu oleh SPI Aruba. Jadi Silver Peak menjadi salah satu lini bisnis, lini produk yang ada di SPI Aruba. Sebelumnya SPI Aruba kan ada di SD-LAN ya, sama ada produk SD1 juga. Dengan ada akuisisi ini, jadinya itu akan memperkuat dari lini bisnisnya SPI Aruba sendiri. Jadi otomatis itu akan memberikan benefit kepada partner dan otomatis end user atau pengguna dari SD1-nya sendiri. Nah, saya langsung lanjut ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung aja, jadi biar kita bisa lebih menarik webinar hari ini. Nah, ini hari ini saya akan ke agendanya simple, cuma introduction terhadap SD1 itu apa, terus pengenalan tentang Silver Peak dan use case yang bisa saya sampaikan di sini. Selanjutnya yang di tahap terakhir itu ada question and answer. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditampung atau mau langsung nanya boleh aja. Jadi kita bikin lebih menarik aja. Oke, nah sekarang itu adalah semua itu rata-rata perusahaan baik di luar negeri maupun di Indonesia itu sudah mulai melihat atau bergerak ke cloud. Nah, cloud itu kalau menurut informasi dari beberapa sumber seperti Freshera, Forbes, dan Gartner, dari Freshera sendiri itu adalah memberikan statement 94% itu enterprise itu adalah sudah menggunakan cloud. Mungkin di Indonesia itu belum sampai angka segitu, tapi secara globally itu enterprise customer mungkin top 500 Fortune itu sudah menggunakan itu. At least menggunakan sebagai websitenya atau machine learning atau fitur-fitur search engine yang ada di cloud servicesnya.
Oke, dari Forbes sendiri mengatakan itu adalah 2020 itu enterprise itu workload-nya sebagian sudah ditaruh di cloud. Oke, dan Gartner sendiri itu akan memprediksi di 2021 itu akan ada banyak opportunity yang perkembangan atau menggunakan produk-produknya SaaS. SaaS itu seperti apa? Misalnya email sudah mulai dipindahin either ke Google application atau Office 365 atau misalnya ada untuk yang aplikasi-aplikasi CRM itu sudah mulai pakai yang Salesforce dan sebagainya. Jadi future itu adalah is all about the cloud. Nah, kalau infrastruktur kita untuk saat ini, kita untuk menuju ke sana itu akan ada beberapa kendala. Misalnya broadband. Otomatis untuk penggunaan cloud itu kan kita pasti akan punya kendala di broadband, di mana server-server cloud hosting itu biasanya ada ditempatkan di luar negeri dan kita melilai on broadband atau internet akses yang menuju ke sana. Terus yang kedua adalah internet itu sharing. Otomatis secara performance itu kan kita misalnya ada hosting ERP atau CRM yang ada di cloud, itu akan menjadi challenge buat kita sendiri. Yang terakhir itu adalah pasti berkaitan dengan security-nya. Nah, itu adalah challenge-challenge yang ada dihadapin networking yang ada saat ini. Nah, ini salah satu use case. Kalau saat ini kemungkinan besar itu adalah kita kan pasti di data center itu kita punya yang namanya firewall sendiri yang ada di head office. Terus kita ada dua link di mana broadband dan MPLS. MPLS yaitu biasanya untuk akses data-data yang ada di hosting di head office kita atau data center. Dan kita punya untuk firewall yang menuju ke internet sendiri. Nah, best practice-nya adalah untuk mengakses ke SaaS itu biasanya itu akan dilewatin dulu ke head office. Ya, head office itu akan mengakses ke Salesforce. Nah, dengan topologi yang ada saat ini adalah Bapak akan menemukan topologi yang kompleks, tidak efisien, lebih mahal dan otomatis itu akan lebih lambat. Oke. Nah, ada cara yang lebih baik untuk membangun one yang future proof gitulah ya, yang untuk memberikan garansi akses ke dalam cloud yang lebih baik. Di mana itu adalah Bapak punya beberapa link, kita akan jadi bonding sehingga Bapak misalnya kalau menuju ke yang SaaS bisa langsung direct ke SaaS, tapi kalau misalnya tidak pada penggunaan ke SaaS itu kita bisa menggunakan bandwidth yang untuk broadband itu untuk mengakses ke head office. Dengan adanya beberapa perangkat ini, misalnya router, firewall dan sebagainya, atau ada one optimizer, Bapak itu bisa simplifikasi dengan satu perangkat which is itu adalah zero peak. Di mana dengan topologi ini Bapak mungkin bisa melihat jadinya akan lebih simple, di mana itu 3 link itu Bapak seakan-akan itu melihat jadi satu link. Satu link aja yang Bapak maintain. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang bermasalah, misalnya MPLS-nya lagi breakdown, itu broadband itu akan take over langsung secara seamless. Dengan topologi yang baru ini, yang Bapak dapatkan itu adalah topologi yang lebih simple, maintenance yang lebih simple, lebih agile, lebih cost effective dan otomatis lebih cepat karena biasanya Bapak cuma akses data center Bapak menggunakan MPLS. Sekarang Bapak mendapatkan benefit di mana Bapak bisa bonding link yang available untuk mengakses aplikasi yang ada di data center. Nah, sebelum lebih jauh, seperti yang tadi, saya akan memperkenalkan SD-WAN itu sebenarnya apa sih Pak? Gitu. Nah, SD-WAN itu sebenarnya itu adalah transformasi dari apa yang dihadapin sama end user saat ini. Di mana itu adalah mereka biasanya adalah saya punya dua link, satu itu sebagai aktif, satu lagi sebagai pasif. Di mana kalau yang aktif itu bermasalah, itu kita akan melakukan routing ke yang pasif. Tapi ada kendala yang dihadapi itu adalah satu, biasanya melakukan swing
link itu dilakukan secara manual. Yang kedua adalah benefit yang dirasakan customer itu adalah saya bayar 2 link, tapi saya mendapatkan benefit 1 link karena 1 lagi itu sebagai standby, ya kan? Nah, dengan ada beberapa concern itu, akhirnya muncullah yang namanya SD1, di mana itu mempermudah dari sisi customer kita itu mendapatkan affordability yang lebih bagus gitu. Nah, sekarang itu adalah one transformation itu yang pertama itu adalah dari part selection. Jadi kita sebelumnya itu adalah kita bikin part selection, aplikasi ini atau IP blok IP ini mengakses lewat router yang A, yang selanjutnya itu lewat routernya B atau link yang B. Nah, terus ada internet breakout di mana itu split tunneling dan single management tool itu sudah mulai kita masukin ke SD1. Nah, berangkat lagi itu adalah masuk ke basic SD1. Basic SD1 itu yang dicapai itu adalah zero touch provisioning, di mana itu adalah kalau misalnya ada deployment di banyak cabang, yang dilakukan itu adalah kirim perangkat, tinggal nanti orang yang di cabang itu adalah dia tinggal colokin, habis itu kita bisa configure secara remote dari data center. Terus yang kedua itu adalah di SD1 itu sudah diperkenalkan, bukan berdasarkan routing IP, tapi kita melihat itu dari sisi application. Terus ada automated template yang sudah ada template-templatenya tinggal di-deploy dan ada access control list. Nah, ini di dunia atau di market saat ini banyak masih pemain yang bilang, oke, kita punya produk SD1. Tapi yang mereka punya itu adalah yang mereka miliki atau mereka offer itu adalah sebenarnya basic one, basic SD1. Nah, Siropik itu beberapa tahun yang lalu kita sudah masuk ke advanced SD1, di mana itu adalah kita memberikan manfaat itu full orchestrator dan life cycle automation. Itu jadi customer kita itu tidak misalnya ada perubahan di cabang-cabang dan sebagainya, ada penambahan aplikasi dan sebagainya, itu tidak perlu melakukan remote ke routernya, terus kita configure manual atau access control list atau command line, kita susun command line-nya itu dan kita push polisinya itu secara one by one. Nah, kalau full orchestration semuanya itu akan terpusat di data center kita atau di head office kita. Jadi kita bikin polisi, kita bikin desainnya seperti apa, dan kita melakukan push, dan semuanya akan berubah. Nah, itu sudah masuk ke advance SD1. Terus orientasinya itu adalah berdasarkan IP, berdasarkan application. Bukan blok IP ini menuju server IP ini, server ini IP-nya berapa dan sebagainya. Kita sudah mulai menghindari itu pada saat kita melakukan deploy SD1. Yang kita lihat itu adalah misalnya dari cabang menuju ke pusat, aplikasi apa yang mau diakses, nanti kita akan bikin grouping aplikasi berdasarkan melakukan grouping terhadap aplikasi tersebut. Dan selanjutnya itu adalah Advanced SD1, kita sudah mulai memperkenalkan yang namanya voice and video over broadband dengan SLA. Kita tahu broadband itu biasanya itu adalah sharing dan itu biasanya kualitasnya tidak mumpuni. Nah, dengan adanya Advanced SD1, ada 2 link, kita akan melakukan failover dan kita akan menjaga kualitas dari link tersebut supaya voice dan videonya lebih bagus. Nah, selain Advanced SD1 ini, Siropik sudah melangkah ke 2 step yang ada di atasnya lagi, di mana itu adalah kita mengcombine, di mana itu routing, firewall, dan one optimizer itu dalam satu box. Di mana itu uniqueness dari Siropik itu adalah kita ada one optimizer-nya. Terus yang kedua itu adalah kita integrasi dan automated ecosystem. Misalnya, Bapak ada firewall yang ada di cloud. Sekarang kan kita sering mendengarkan kata-kata SASE dan sebagainya. Ada firewall yang di cloud. Kita seperti ada Zscaler, Checkpoint Cloud Guard, atau Palo Alto Prisma misalnya. Kita mau integrasi dengan mereka, itu semua sudah ada ekosistem yang ada di Siropik. Tinggal kita drag and drop dan kita settingnya itu secara GUI based. Terus melakukan continuous dan self-learning, advanced security,
dan edge to edge segmentation. Kita bisa membatasi, misalnya itu adalah klien-klien yang ada di cabang cuma bisa akses ke aplikasi atau server yang ada di pusat, misalnya point of sales yang di kasir-kasir cuma bisa mengakses server untuk point of sales. Kita bisa melakukan seperti itu. Yang terakhir, which is ini yang sudah mulai diimplementasikan di Silvik, adalah kita menerapkan yang namanya hand of one. Jadi begitu kita deploy, itu tidak ada masalah lagi. Dan kalau misalnya ada potensi masalah, itu bisa langsung di open case via orchestrator. Nah, yang dilakukan itu biasanya itu adalah kalau ada troubleshooting, kita akan minta, tolong dong capturein lognya dan sebagainya. Habis itu baru kita open ticket dan kita open case, apakah itu nanti perlu RMA, perlu replacement unit dan sebagainya. Nah, itu semua itu sudah di-provide sama Silverpeak. Nah, itu ada automated troubleshooting, kita sudah mulai menerapkan AI dan machine learning. Jadi kita mengeliminasi yang pekerjaan yang secara repetitif. Oke, nah itu adalah perjalanan yang dilakukan atau yang dihadapin Silverpeak dari tahap 1 sudah menuju ke tahap 5. Nah, ini yang perlu ini adalah perbedaan antara Silverpeak dengan yang basic SD1. Balik lagi, Zero Touch Provisioning dari basic SD1 itu adalah cuma sekedar kayak staging, pre-configure, dan kirim. Sedangkan kalau yang di Silverpeak adalah kita sudah full orchestration dan lifecycle automation. Secara deployment itu kita pasti akan lebih cepat dibanding kompetitor kita saat ini. Terus yang kedua itu adalah SD1 yang lain itu biasanya menggunakan automated template. Kita itu melakukan continuous self-learning dan outcome oriented. Jadi kita akan mempelajari apa sih aplikasi yang lewat aja dan sebagainya, itu semua ada di lognya kita. Terus patch selection bedanya dengan kita itu adalah kita bisa memprovide business class voice and video. Walaupun misalnya salah satu jaringan itu lagi ada yang kualitinya jelek sekali atau lagi down, itu kita bisa melakukan ada teknologi kita itu FEC dan forward error correction dan file error correction itu kita punya. Oke, dan selanjutnya itu adalah ini yang menarik. Jadi ada beberapa vendor SD1, mereka itu sebenarnya itu melakukan VPN dan mereka cuman on top of it, mereka menerapkan yang namanya orchestrator atau manajemen. Dan mereka mengatakan, oke, itu saya sudah bisa melakukan yang namanya SD1. Tapi kita, frankly speaking, yang namanya VPN itu biasanya itu akan ada degradation performance. Nah, Silverpeak sendiri, kita antar cabang dan antar cabang dan antar DCDRC itu sebenarnya kita sudah pakai encryption AES 256. Jadi kalau misalnya kita mau ini melakukan onboarding itu sudah langsung bisa lebih cepat dan itu lebih secure. Oke, dan kita ada ini juga ada dari application control list-nya, kita itu daily update. Dan ini kita untuk VNF, kita sudah sistemnya itu adalah seamless. Kita sudah melakukan seamless, kiri drag and drop, dan kita bisa integrasi dengan beberapa partner ini, kayak Palo Alto, Checkpoint, Zscaler, Symantec, McAfee, dan sebagainya. Jadi ini beberapa key point atau yang kelebihan kita dibanding basic SD1 yang lain. Nah, SD1 sendiri, kalau Bapak lihat, bisa memberikan benefit apa aja. Nah, yang satu, kalau Bapak menggunakan Silverpeak, itu adalah Bapak bisa menikmati atau merasakan kurang lebih 40 kali lipat aplikasi yang lebih cepat. Karena kita sebenarnya kita punya license untuk boosting atau one optimizer. Terus yang kedua adalah
Bapak bisa mereduce risk atau resiko karena kita berusaha untuk menjaga konsisten terhadap performance dari aplikasi dan network security karena kita sudah ada encryption antar cabang atau antar link. Oke. Deployment-nya juga lebih cepat karena kita itu sudah satu fully orchestrator. Jadi semuanya kalau masing-masing cabang itu sudah ada internet, itu kita otomatis begitu Bapak colokin perangkat Bapak di orchestrator itu nanti langsung akan ada notification. Apakah ini perangkat Bapak itu mau di-onboard atau enggak? Begitu Bapak onboard, oke. Selanjutnya yang dilakukan itu adalah Bapak tinggal push polisi yang di sana. Jadi itu sangat simpel sekali gitu. Dan yang terakhir itu adalah saving. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu masih banyak customer kita atau end user yang masih rely on MPLS karena MPLS itu biasanya SLA-nya lebih tinggi. Nah, dengan adanya penambahan SD1 ini, kita bisa melakukan bonding, kita bisa seamless untuk failover dan sebagainya. Kita bisa ada beberapa customer kita yang sudah mengganti dari MPLS ke totally broadband. Jadi tadinya MPLS, mereka sekarang menggunakan 2 broadband untuk saling failover dari vendor yang berbeda misalnya. Nah, itu jadinya mereka juga mendapatkan value yang lebih karena biasanya gini, MPLS mungkin 2 mega harganya 12 juta. Broadband 10 mega mungkin harganya sekitar 2 juta misalnya. Dengan 4 juta dia bisa dapat 20 mega dibanding yang 2 mega seharga 12 juta gitu. Oke, itu adalah kelebihan dari SD1 sendiri. So far ada pertanyaan nggak Pak? Kalau nggak saya akan masuk ke silver peak-nya Pak. Halo, ada pertanyaan? Kalau nggak saya lanjut ya Pak. Nah ini tentang silver peak. Silver peak itu kita di Gartner Reader sudah 3 tahun berturut-turut. Tahun ini ramai sekali Pak. Ada Palo Alto, Silver Peak, Cisco, Versa, Fortinet, dan Sorry, VMware. Om. Yes. Ya. Juli Om. Ya, Juli gimana? Om, sorry. Ini kayaknya slide presentasinya nggak keluar Om. Bisa tolong dicek lagi nggak? Soalnya ini ada masukan juga dari Pak Ruswantoro Wijajaya. Tadi soalnya kalau di aku belum keluar Om. Sudah, saya share ulang ya. Sekarang udah keluar belum Juli? Masih belum Om, masih belum. Masih. Iya sama Pak Ruswantoro sama Pak Raditya juga nggak muncul. Kita bersama Pak, belum kelihatan slide-nya. Mohon ditunggu Pak ya. Boleh dicek ya Om Wil?
Halo, selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tolong ditunggu sebentar ya. Perkenalkan sebelumnya, saya Juli, channel-nya MII kebetulan, dari distributor Westcon. Tadi presenternya Pak Wilson itu product manajernya. Mohon ditunggu sebentar ya. Ya, ini kayaknya Om Will lagi coba masuk lagi karena tadi sepertinya error. Ditunggu dulu ya semuanya.
Halo, mohon maaf ya. Oke, saya coba share ulang. Bisa kelihatan, Juli? Udah Om, sekarang Terlihat kelihatan Pak Om. Wilson. Ya, oke. Tadi sampai mana ya? Oke, ini tadi sampai Silverpeak ya. Silverpeak sendiri, Gartner Reader kita sudah 3 tahun berturut-turut. Dan tahun ini itu memang banyak pemain yang masuk ke ST1. Tapi dari sisi kita itu, ini pada saat Gartner Reader ini dikeluarin, itu belum ada kombinasi antara Silverpeak dan Aruba. Nah, ini lagi ada di roadmap, ke depannya itu adalah akan ada beberapa bagian dari CreoPass yang ada di HP Aruba akan ditanam ke Silverpeak. Demikian juga dengan ada pengadaan IPS dan IDS untuk memperkuat dari sisi market SASE-nya nanti ke depan. Oke, nah ini platformnya SD1 Silverpeak. Jadi simple, kita cuma ada 3 bagian, di mana itu cuma orchestrator. Yang kedua itu adalah ininya yang ada di edge-nya, itu ada bentuknya physical, ada bentuknya virtual atau bentuknya cloud. Nah, fungsi dari orchestrator itu adalah centralized policy orchestrator. Jadi semua polisi dan sebagainya itu akan dibuat di sini. Dan itu ada monitoring dan reporting. Sama seperti yang di ACE juga, kita ada pilihan on-premises, cloud, dan services. On-premises, Bapak atau Ibu perlu menyediakan virtualization, dan license untuk orchestratornya itu free of charge. Kalau di cloud, berarti Bapak perlu ada hostingannya atau instannya. Kalau as services, Bapak tidak perlu melakukan apapun juga, itu semua akan di-manage sama Silverpeak, cuman ada cost-nya, ada cost per tahunnya. Nah, untuk yang di S-Connect-nya itu lebih berfungsi sebagai routing-nya, jadi kita bisa menggantikan router atau enggak, jawabannya iya, karena kita sudah advance routing kita miliki seperti BGP dan OSPF kita sudah miliki di sisi kita. Selanjutnya kita juga ada security-nya, SD1 dan One Optimizer-nya. Jadi kalau misalnya sebelumnya Bapak pernah atau berupa customer-nya legacy One Optimizer-nya Silverpeak, Bapak bisa menggantikan ke solusi SD1-nya. Yang Bapak dapatin itu adalah satu, One Optimizer-nya dapat, yang kedua itu link bonding-nya juga dapat. Selanjutnya itu adalah One Optimizer-nya, ini sifatnya itu adalah opsional. Kalau misalnya Bapak merasa, oke, link saya itu saat ini aman-aman saja, saya juga pakainya itu, saya nggak sering-sering melakukan transfer data, kemungkinan Bapak nggak akan deploy yang namanya One Optimizer. Tapi kalau misalnya, contoh misalnya Bapak sering kirim data, oke, saya sering kirim data berupa AutoCAD karena saya itu bergerak di bidang arsitektur. Begitu saya kirimin cabang atau di pusat kita melakukan perubahan, otomatis kan dia kirim balik lagi. Nah, kalau ada fungsi One Optimizer yang dikirimkan itu tidak berupa full file yang dikirimkan, melainkan hanya perubahan file tersebut. Sehingga Bapak bisa menikmati itu hampir kurang lebih 40 kali lipat performance kalau Bapak kirim filenya secara utuh. Nah, ini bentuk dari kita punya physical, bisa menghandle dari 100 MB sampai 10 GB. Terus kita punya virtualization itu kita support yang banyak ada di market, di mana itu VMware, Hyper-V, KVM, dan SenServer. Untuk di cloud, kita bisa support major brand,
major cloud provider, di mana itu Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform, maupun Oracle Cloud. Nah, ini SD-WAN-nya kita. Jadi di dalam SD-WAN itu, berarti yang Bapak nanti itu adalah dapatin orchestrator-nya, seperti yang tadi, fungsinya itu untuk configuration semua di sini, monitoring di sini, dan reporting ada di sini. Sedangkan untuk yang S-Connect-nya yang ada di cabang-cabang atau di satu pasti akan di kantor pusat sebagai main-nya, di dalamnya sudah mendapatkan fitur-fitur ini, di mana ada segmentation, bisa ada Internet QoS dan One Optimizer, bisa integration dengan ekosistem yang lain, ada business intent routing, network analytic, One routingnya sudah support BGP dan OSPF, dan kita bisa melakukan secure internet breakout. Secara LAN-nya, Bapak akan kita bisa bertindak sebagai DHCP server juga. Jadi tidak perlu ada DHCP server terpisah. Dan kita juga ada zone based firewall dan VRF dan beserta VLAN-nya. Nah, ini yang tadi Unity Orchestrator. Ini pilihannya ada 3. Ada on-premises, ada public, dan orchestrator as a service sebagai subscription-nya. Jadi zero capex, semuanya itu fully managed by COP. Itu ada GDPR compliance itu kayak SOC 2 compliance itu, jadi dia menjaga keamanan datanya. Nah, capability-nya itu adalah single screen administrator, jadi misalnya Bapak ada 10, 100, 1000 cabang, itu Bapak manage-nya cuma di satu tempat saja. Orchestrator-nya semua tersentralis di satu tempat, Bapak bisa melihat atau punya visibility dan bisa kontrol dari orchestrator-nya. Misalnya Bapak bisa lihat dari sisi, oke, link saya itu ada intermittent, ada jitter, ada packet loss, dan sebagainya, itu akan kelihatan dari sisi orchestrator-nya. Dan monitoringnya itu secara real time, karena itu setiap perangkat itu akan mengirimkan data ke orchestrator-nya. Otomatis bisa untuk reporting dan analitik. Semuanya ada di orchestrator. Nah, ini orchestrator butuhnya itu ada hardware requirement yang perlu di-fulfill. 10 cabang, up to 10 cabang, rekomendasinya apa? Nah, ini bisa nanti kita share kalau memang butuh ada deployment COPIC-nya. Nah, ini tipe perangkat yang kita miliki. Yang paling kecil itu adalah ECUS, ultra small, extra small, ada small, medium, large, dan extra large. Nah, itu penamaan kita itu hampir sama seperti penamaan di baju, di mana itu yang paling kecil itu bisa up to 100 mega. Cuma recommended busnya itu 20 mega, misalnya Bapak punya link 50 mega, setengahnya Bapak mau di-optimize. Jadi recommended-nya itu memang pakai yang ini kalau link Bapak itu adalah 25 mega yang akan di-optimize. Ini kalau yang pakai virtual, kita ada recommended spec-nya, ini juga nanti bisa kita share lebih lanjut. Nah, ini yang One Optimizer yang ada di COPIC. Nah, ini yang sepertinya harus cukup menarik karena license-nya itu tidak seperti yang sebelumnya. Misalnya link Bapak 4 mega, Bapak harus beli One Optimizer-nya sebesar 4 mega. Tidak seperti itu. Karena kita bisa misalnya Bapak belinya 100 mega dan Bapak taruhnya di orchestrator, nanti Bapak bisa melakukan ngecer, misalnya cabang 1 sampai 5 saya cuma mau dari 10 mega bandwidth, saya cuma mau optimize 1 mega. Kita bisa setting seperti itu. Terus selanjutnya dari cabang 6 sampai 10, misalnya Bapak, oke, saya linknya itu adalah 10 mega juga, tapi itu adalah cabang yang lebih heavy usage untuk ke data center kita. Mungkin saya mau masing-masing cabang itu 5 mega. Nah, itu fleksibel. Kita bisa set sendiri. Dan itu kita nggak ada additional hardware karena semuanya itu nanti akan kita enable di masing-masing perangkat yang ada di cabang.
lewat orchestrator. Nah, ini pilihannya. Jadi untuk licensing yang Bapak beli, kalau misalnya Bapak beli ke COP, yang pertama itu adalah Bapak otomatis akan beli hardware-nya atau yang versi software-nya. Terus pemilihan licensing-nya itu ada yang per 20 mega, 50 mega, 100 mega, 200 mega, dan seterusnya sampai unlimited. Nah, yang paling atas itu adalah opsional kalau misalnya Bapak perlu adanya one optimizer di dalam jaringannya Bapak. Pilihannya itu adalah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun biasanya akan ada perangkat refreshment gitu Pak. Oke. Nah, ini selanjutnya itu adalah ini lebih ke topologi yang sudah masuk ke bisnis driven SD1. Di mana Bapak lihat Bapak punya banyak cabang dan Bapak punya data center dan di mana Bapak juga masing-masing Bapak punya 3 link. Ini 3 link itu sampel ya Pak, bisa aja 2 broadband, 1 MPLS. Tapi biasanya itu ada banyak yang menggunakan 4G juga karena keterbatasan jaringan yang ada di cabang-cabang, jadi mereka rely on 4G LTE. Oke, Bapak lihat, jadi dengan ini semuanya itu saat ini biasanya akan terhubungkan dengan COP, akan terhubungkan ke data center, tapi mereka itu sesama cabang itu akan ada konektivitasnya, ya kan? Nah, terus dari sini kalau mereka mau menuju ke yang cloud, dari masing-masing cabang itu bisa langsung direct menuju ke cloud, tapi kita sudah melakukan first packet IQ. Jadi tidak semuanya itu langsung menuju ke internet, kita bisa batasin, oke, biasanya AWS sama Azure sama data center yang di cloud, itu biasanya itu sudah secure zone, jadi kita memang menerapkan itu adalah mereka tanpa ada autentikasi apapun juga bisa langsung mengakses ke sana. Sedangkan untuk akses email, untuk akses YouTube, ataupun yang SaaS, aplikasi SaaS yang lain, kita bisa tambahin dengan autentikasi. Nah, ini semua itu dilakukan configuration-nya itu di orchestrator dan itu semuanya termonitor. Oke. Dan itu semuanya kita bisa automated traffic steering, centralized configuration, drag and drop, dan kita punya monitoringnya secara menyeluruh. Oke, nah ini yang menarik, cukup menarik, dan ini mungkin salah satu yang jadi kelebihan kita dibanding yang lain. Di mana itu adalah kita bisa segmentasi, misalnya segmentasi itu adalah aplikasi yang real time, itu berhubung misalnya cabang A menuju cabang B itu tidak perlu ke pusat, topologinya kita bisa setting namanya mesh. Terus link yang dipakai apa saja, misalnya MPLS sama internet, LTE-nya itu sebagai backup. Kalau ini berdua, yang MPLS sama internet, SLA-nya di atasnya yang SLA yang kita tentukan, LTE backup ini akan langsung mengcover mereka, jadi otomatis aktif. Dan kalau ini sudah down, sudah di bawah SLA yang kita tentukan, itu otomatis LTE akan lompat lagi menjadi backup. Terus kita bonding itunya, part conditioningnya itu, bondingnya itu kita bisa setting high availability, QoS real time, dan itu adalah biasanya itu kalau internal, itu adalah kita setting polisinya itu ada trusted. Yang kedua, misalnya ada aplikasi ERP atau ada manufacturing application dan sebagainya, itu kategorinya itu biasanya itu akan akses ke kantor pusat. Jadi kita topologi kita akan set sebagai hub and spoke. One part-nya itu hampir sama. Saya 2 link primary, 1 lagi backup. SLA-nya kita butuhkan itu adalah high throughput. Otomatis dia akan lebih, linknya itu akan lebih besar yang dinikmati. Nah, Bapak lihat di sini yang kedua ini ada perbedaan. Ini ada boosting license-nya, di mana untuk akses khusus untuk ini kita terapin yang namanya one optimizer. Nah, ini yang tadi sempat saya mention, misalnya linknya 4 mega, kita nggak perlu optimize semuanya,
Jadi kita cuma bisa alokasikan sesuai dengan kebutuhan enterprise application. Selanjutnya kalau misalnya ada web traffic, kita bisa settingin itu cuma link yang dipakai cuma primary linknya itu internet. Tapi kalau internetnya mati, MPLS-nya itu akan naik karena SLA-nya itu adalah none, di mana berarti kalau jaringannya agak kurang bagus, dia tetap akan maksain di internet. Tapi begitu dia mati, MPLS-nya itu langsung backup ke internet. Dan ini kalau Bapak ada lihat security policy-nya itu kita bisa mengirimkan traffic ini harus lewatin firewall dulu. Nah ini kalau misalnya ada kita bikin satu segmen tersendiri, which is itu guest wifi, kita bisa bikin itu adalah internet. Kalau internetnya di tempat Bapak mati, ya udah itu drop semua. Itu bisa kita bikin kayak gitu. Nah ini kita bisa send ke SWG atau captive portal ataupun paket SEPA dan sebagainya, di mana waktu orang melakukan akses mereka akan di challenge username password atau mereka akan minta approval dulu. Nah ini kita bisa menggunakan fiturnya kita business intent overlay untuk melakukan itu. Ini contoh tampilan dashboardnya kita. Ini tiga kita drag and drop, kita klik dan kita configure drag and drop semua. Kita tidak main di command line interface. Oke, nah ini yang tadi sempat saya mention, itu bonding policy-nya itu kita ada 4 template, tapi kita bisa setting sendiri. Maunya seperti apa gitu. Nah ini seperti tadi, itu ada MPL sama internet. Kalau ini berdua kita ada set ini failover kalau ada di bawah 1 second dan sebagainya. Kalau polisinya linknya menyentuh yang link bonding polisi ini, LTE-nya itu akan langsung naik ke atas untuk membackup itu sementara. Oke. Nah ini kita juga bisa misalnya kalau ada cabang Bapak ada DC dan DRC, Bapak mau dua-duanya dijadikan aktif-aktif data center. Itu kita bisa setting itu hub 1, hub 2 gitu. Jadi ini yang tadi ada pilihan regional mesh, mau hub and spoke, kita bisa pilih itu. Nah ini oke, sekarang kenapa Silver Peak itu kita berani menjamin atau berani mengconvert MPLS ke dalam blockchain karena kita punya internet QoS. Yang dimana kita memiliki paket loss correction. Jadi contohnya misalnya Bapak ada kirim file lewat internet yang which is kita nggak tahu SLA-nya dan ternyata ada kerusakan. Nah pada di ujung di cabang itu kita akan rebuild paketnya kembali. Jadi kalau pengiriman data itu nggak dilakukan berkali-kali. Kalau misalnya tanpa COP ini kan file dikirim ternyata dirusak, biasanya itu dari cabang itu dia akan minta lagi untuk dikirimkan paket yang sama gitu. Sampai benar-benar jaringan ini benar, itu baru paketnya biasanya akan terkirim dengan mulus. Dan kita juga ada out of order packet correction. Ini saya juga mengerti bahwasanya tradisional routing itu biasanya mereka sudah bisa melakukan bonding link. Tapi yang perlu diingat, di dalam bonding link itu adalah banyak kejadian itu adalah paket ordernya itu berantakan. Karena misalnya contoh, paket itu dikirim satu file dipecah jadi 3 dan dikirim berbarengan. Pada saat router yang ada di ISP itu yang menghandle paket yang kedua ternyata dia memorinya lebih tinggi atau prosesornya lagi overloaded. Otomatis nanti urutan nyampe di tujuannya harusnya 1, 2, 3, mungkin jadinya 1, 3, 2. Otomatis begitu digabungin di mesh itu datanya rusak. Nah, Silver Peak punya dua teknologi ini yang membuat kita confident untuk mengkonvert MPLS menuju ke internet broadband. Nah ini salah satu contohnya, yang ini
Ini real yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya masih menggunakan basic one, which is yang tadi mungkin saya sempat lihat chat sendiri sedikit, itu adalah apa sih perbedaan Silverpeak dengan yang lain? Adalah kalau basic SD1 itu dengan adanya voice call dengan paket loss 1,75%, itu dia sudah langsung jatuh kualitinya. Kualitinya mungkin ada echoing, atau kalau video conference jadi ada pixelize gitu. Oke, yang kedua adalah kita menggunakan satu link, tetap satu link, tapi menggunakan Silverpeak. Dengan teknologi pad conditioning kita sama for recalculation kita, paket loss-nya itu sampai sekitar 7%, 8%, kualitinya masih bagus. Apalagi kalau Bapak di cabang Bapak itu ada 2 broadband atau internet connectivity, kita bisa melakukan pad conditioning, kita bisa menjaga kualitinya itu hampir sampai 20% paket loss, kita masih kualitinya bagus. Nah, balik lagi dari sisi ini, kalau misalnya Bapak tradisional, Bapak kan biasanya itu oke, saya sudah punya router nih. Saya butuh pengamanan, saya nambah firewall. Setelah nambah firewall, oke, saya punya 2 link, saya mau bikin aktif-aktif, saya tambahin namanya SD1, which is di sini kita ngomongin itu ada basic SD1. Terus ternyata oke, saya butuh bahan optimizer. Habis itu saya butuh monitoring nih link saya gitu. Bapak melihat dengan tradisional brand office, Bapak akan menginvest 1, 2, 3, 4, sampai 5 perangkat untuk mencapai objektif ini. Dengan demikian, itu pasti akan lebih kompleks, tidak efisien, dan otomatis lebih mahal. Kalau dengan Silverpeak, dengan satu box ini, Bapak sudah bisa, di dalamnya sudah ada fungsi router, di dalamnya sudah ada fungsi firewall, bisa capable untuk SD1, dan punya fungsi opsional untuk one optimizer, dan semuanya itu dipantau di orchestratornya kita, Bapak bisa mendapatkan simplifikasi, agile, dan otomatis secara cost itu akan lebih turun. Oke, nah ini salah satu teknologi kita juga yang namanya First Packet IQ. Dari misalnya cabang, kita di cabang itu, Silverpeak kita sudah ada database 10.000 lebih application, secara URL itu ada 300 juta lebih, dan itu update setiap hari. Nah, itu begitu Bapak, customer atau klien Bapak itu mengakses ke internet, Office 365, dia tidak mengharuskan lewat kantor pusat dulu. Dia bisa langsung direct, dan ini kita sudah punya API call-nya. Jadi langsung dari Silverpeak menuju ke vendor-vendor ini tanpa melewati hub-hub yang lain, dan ini sudah ada encryption-nya, Pak. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya dari cabang Bapak mau menuju ke aplikasi lainnya, bisa Bapak menggunakan cloud hosted security service. Contohnya seperti Checkpoint, Forcepoint, McAfee, Palo Alto, Symantec, dan Zscaler. Nah, tapi untuk begitu paket yang lewat, itu adalah yang mengakses ERP yang di data center Bapak, otomatis dia akan langsung menuju ke data center. Dan itu dilakukan secara otomatis karena si Silverpeak menggunakan teknologi dia itu adalah First Packet IQ, Pak. Oke, ini ekosistem yang kita bisa integrasi dengan sangat mudah tanpa ada CLI dan custom configuration. Oke, so far ada pertanyaan nggak ya? Pak, mohon izin bertanya dong, Pak. Boleh, silakan, Pak. Ya, saya dari Supreme. Iya, Pak. Tadi kan dijelaskan bahwa MPLS digeser menggunakan broadband kan gitu. Betul, Pak. Si Silverpeak bisa melakukan itu. Apakah yang berarti apakah ini menurut asumsi saya mungkin salah. Berarti apakah
artinya si Silverpeak ini akan bertindak sebagai VPN side to side jadinya. Kalau broadband kan berarti ke internet Pak ya. Betul, Pak. Kita jalurnya sendiri. Apakah Silverpeak ini berkemampuan sebagai VPN side to side? Artinya begitu Pak? Jawabannya betul Pak. Jadi setiap komunikasi antar Silverpeak itu kita itu menggunakan tunneling Pak. Dan tunneling kita itu dienkripsi menggunakan AES 256. Jadi walaupun pakai broadband, tapi Bapak sudah aman karena itu sudah dienkripsi, komunikasinya encrypted Pak. Cara kerjanya hampir sama dengan side to side VPN, tapi configuration kita itu tidak serumit itu Pak. Jadi kita cuma tentuin site mana aja yang kita mau bikin tunnel, di orchestrator itu akan langsung terbentuk dan secara performance tidak ada degradation performance Pak. Oh, oke Pak, terima kasih. Satu lagi nih, Silakan Pak. kalau saat ini saya punya seperti yang terakhir presentasi Bapak sampaikan. Tadi saya punya router, punya one optimizer, punya firewall, terus ada basic traditional SD-WAN. Kalau saya mau migrasi ke Silverpeak kan semuanya akan hilang berarti Pak. Berarti kan kita nggak berguna lagi barang-barang itu. Oke, kita bisa berjalan dengan mereka atau kita bisa replace mereka. Jadi misalnya Bapak tadi sudah punya router, kita bisa penempatannya itu di bawah router. Oke, kalau misalnya Bapak punya router dan firewall, kita bisa penempatannya itu di antara router dan firewall. Nah, fungsi kita itu adalah lebih ke link bonding. Jadi Bapak nanti ada beberapa link, misalnya ada 2 link. Misalnya hybrid juga linknya, ada broadband, ada MPLS, ada LTE. Kita bisa melakukan bonding, itu seakan jadi satu link. Jadi satu link, benefitnya Bapak mendapatkan active connection. Terus yang kedua itu misalnya Bapak sudah belum ada one optimizer, Bapak bisa aktifin fitur itu Pak di sana Pak. Sampai suatu saat misalnya Bapak masa end of sales atau pada saat masa Bapak sudah mau renewal tapi Bapak merasa oke, saya mau take out itu jadi reduce cost yang Bapak juga Pak. Oh gitu. Jadi gini, misalkan saat ini kan saya firewall broadband-nya sudah memakai SD-WAN-nya Fortinet ya. Iya. Untuk MPLS-nya saya menggunakan fiturnya si Cisco router yang itu begitu satu down dia langsung take over ke jalur lainnya. Misalkan ini jadi saya SD-WAN saya taruh di paling depan untuk mengcover 4 link ini dengan asumsi internet 2 link, MPLS 2 link. Ya. Itu bisa dilakukan oleh si Silverpeak itu. Bisa Pak, bisa kita lakukan. Kalau misalnya Bapak nggak mau banyak melakukan perubahan topologi, berarti yang side to side VPN yang di Fortinet mungkin Bapak akan disable dulu. Itu nanti yang melakukan tunneling itu dari Silverpeak Pak. Jadi kita akan bikin 2 tunnel lewat yang internet gateway Bapak, which is Fortinet. Terus yang 2 lagi itu MPLS, kita akan bikin 2 tunnel. Nah, jadinya Bapak punya 4 link yang akan kita bonding jadi 1, Pak. Oke Pak, terima kasih penjelasannya cukup jelas. Terima kasih Pak. Atau misalnya Bapak mau ada cost reduction, oke, Bapak internet Bapak butuh, berarti kan Bapak ada 2 link saat ini Pak. Mungkin satu linknya itu Bapak nggak pakai lagi, nggak langganan lagi, MPLS Bapak ada 2 link, satu juga Bapak bisa nggak langganan lagi, yang broadband internet sama MPLS kita nanti jadiin bonding Mbak. Jadi Bapak punya 2 link, jadi kalau misalnya salah satunya down, itu Bapak masih tetap availability-nya itu masih tetap terjaga Pak. Jadi itu salah satu cost reduction yang bisa dapat Bapak peroleh Pak. Berarti dengan kata lain MPLS
backup dan mainnya saya matikan aja, terus saya mengandalkan broadband dengan memanfaatkan super tunnelingnya untuk. Boleh seperti itu, atau misalnya Bapak masih ragu nih, saya cuma mau, kalau gitu MPLS tadi Bapak ada 2 link, Bapak nonaktifkan 1, Bapak tetap pakai 1, yang internetnya Bapak ada 2, Bapak matiin 1 Pak. Jadi 1 internet, 1 MPLS Bapak bondingin dulu. Kalau misalnya Bapak masih kurang confident, tapi kalau misalnya Bapak sudah nyaman menggunakan broadband, itu bisa Bapak dua-duanya pakai broadband atau internet Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Sugi dulu ya Pak. Keunggulan SD1 Silver Peak dibanding produk tetangga. Yang tadi Pak sempat saya mention, kita ada forward error correction sama paket forward error correction sama paket order correction Pak. Jadi kalau misalnya ada terjadi jitter, paket loss dan sebagainya, kita bisa memperbaiki on the fly, Pak. Terus yang kedua, dari sisi cost efektifnya, otomatis ya kita bisa membantu beberapa customer sudah kita migrasi dari MPLS menuju ke broadband, yang notabene harganya reduce-nya cukup jauh. Selain itu adalah secara perlahan kita tahu bahwasanya rata-rata end user itu sudah ada firewall dan sebagainya. Secara perlahan itu sebenarnya bisa dimulai dihilangkan, jadi menggunakan single unit yang bisa melakukan fungsi router, SD-WAN, WAN optimizer, dan firewall. Oke, nah yang pertanyaan kedua, MPLS dan Metro iya. Nah itu ini balik lagi ke Bapak, mau hybrid boleh, mau dua-duanya langsung ke broadband juga boleh. Kalau memang mau atau confident, nanti kontak MII saja, nanti kita coba melakukan POC supaya Bapak bisa melihat performance-nya. Oke, LOI. Oke, nah ini sebenarnya kita bisa bantu untuk buatkan perhitungan LOI. Cuman ya kita biasanya itu akan minta transparansi saat ini harga linknya berapa. Jadi kita akan coba bantuin, hitungin dengan penambahan perangkat Silver Peak berapa yang bisa Bapak reduce gitu Pak. Ini semuanya akan kita sudah punya perhitungannya sih. Jadi kalau memang ini nanti kontak teman-teman MII saja, biar kita working together memberikan Bapak berapa sih yang sebenarnya Bapak bisa hemat dan RO-nya berapa tahun gitu. Biasanya yang kita hitung ini kalau di Indonesia itu sekitar 3 tahun RO-nya sudah tercapai sih Pak. Tapi balik lagi tergantung masing-masing linknya berapa gitu Pak. Oke, so far ada pertanyaan? Kalau enggak, saya coba lanjut ke presentasi lagi, Pak. Oke, ini use case. Jadi, secara worldwide, kita ada beberapa use case itu adalah kita melakukan otomatisasi terhadap one edge atau router. Yang kedua itu kita sangat proven dari sejak zamannya WAN optimizer sampai sekarang. Kita proven itu untuk meningkatkan quality dari suara atau video over broadband. Terus kita bisa kerjasama dengan vendor-vendor terkemuka kayak Zscaler, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint. Kita bisa kerjasama dengan cloud security yang lain. Nah, secara performance kita dengan SaaS atau IaaS, kita itu sudah ada API itu dengan Office 365. Jadi kita itu langsung kita akan secara otomatis kita akan melihat server Office 365 itu yang terdekat yang mana, performance yang paling bagus yang mana gitu. Jadi misalnya ada menggunakan jasa Office 365 untuk email servernya, ini cukup membantu sih.
kemarin ada beberapa cases itu adalah mereka menggunakan SD-WAN yang diintegrasikan ke dalam firewall, mengakses yang ada di server yang ada di Tokyo. Dan itu mereka ada masalah, kita coba POC dan problemnya solving sih Pak. Oke, kita juga bisa, ini ada merger dan acquisition. Jadi ya untuk user sama branches itu kita bisa merger broadband dengan yang lain sih Pak. Nah, one modernization itu ada beberapa use case yang di global. Itu mereka mereplace seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya, apakah ini saya sudah punya perangkat ABC ini, apa yang saya lakukan. Nah, ini kebetulan kemarin ada use case adalah mereka melakukan one modernization, semuanya itu dianggap nggak ada, mereka semuanya ganti menggunakan Silverpeak. Terus ada use case untuk secure segmentation, ada optimized cloud application. Nah, semua informasi ini sebenarnya bisa dilihat dari websitenya Silverpeak, itu dipublish, itu ada use case, siapa pengguna dan sebagainya. Itu semua itu, jadi mereka ada cerita challenge yang mereka apa sejak menggunakan Silverpeak itu, apa outcome-nya gitu. Nah, oke. Nah, ini diferensiasinya kita lebih ke business driven. Jadi kita melihatnya itu outcome, bukan metodenya. Terus kita secara ini kita nggak perlu pre-device configuration. Nah, contohnya itu adalah tadi kita melihat itu adalah berdasarkan aplikasi, bukan kayak routing lagi. Misalnya IP sekian harus di routing kemana dan sebagainya. Nah, kita sangat fokus di quality dan user experience-nya. Jadi kita paket loss, latency, jitter, itu semua itu terukur di kita. Dan kita juga yang tadi part conditioning itu kita cukup handal untuk menghandle itu. Nah, continuous adaptation itu adalah kita sudah menggunakan AI dan machine learning untuk melakukan melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Auto discovery, auto update, dan self monitoring itu semua sudah Bapak dapatkan di Silverpeak. Nah, ini balik lagi, tidak semua SD-WAN solution itu adalah sama gitu. Nah, kita Silverpeak secara Silverpeak, kita secara SD-WAN dan optimizer kita punya. Oke. Yang kedua itu kita seamless integration. Jadi mungkin SD-WAN lain itu adalah dia mau integrasi dengan Palo Alto gitu. Dia perlu melakukan CLI, itu butuh melakukan configuration yang rumit sekali. Nah, kita itu semuanya sudah tinggal kita setting, tinggal kita pilih vendor apa aja yang mau kita kerjasama, itu semuanya dalam GUI base, web GUI. Oke, provisioningnya, jadi misalnya ada cabang baru, Bapak tinggal kirim ke perangkat ke sana, tinggal nanti kita provisioning itu semua ada di kantor pusat, manajemen sama reporting terhadap cabang-cabang Bapak itu Bapak bisa dapatkan di satu single orchestrator yang ada di pusat. Terus kita punya application classification, kita sampai 10.000 lebih, dan itu update setiap hari. Contohnya, misalnya kita mau blocking Facebook game, tapi yang sosial medianya masih tetap bisa dipakai, itu kita bisa melakukan itu. Terus kita sangat superior di quality of experience. Jadi application availability-nya dan performance-nya kita bisa provide ke customer kita. Terus selanjutnya itu adalah deployment yang fleksibel. Bapak punya opsi itu adalah on-premises, virtual, dan cloud hosted. Nah, yang virtual itu ada beberapa customer kita juga yang mereka memilih pakai virtual, di mana mereka beli server sendiri, Pak. Beli server sendiri yang kecil atau mini PC dan sebagainya.
mereka buat itu seperti black box. Di dalamnya itu mereka install aplikasinya COP, terus mereka install aplikasi yang lainnya gitu. Misalnya contoh untuk monitoring sistem dan sebagainya. Mereka install di dalam server kecil dan mereka taruh di cabang-cabang. Nah, ini diferensiasinya kita seperti tadi sempat saya mention. Oke. Nah, yang terakhir. Ini slide saya yang terakhir nih, Pak. Apakah Bapak sudah bersedia untuk meningkatkan kinerja dari employee atau karyawan Bapak? Yang kedua itu apakah Bapak butuh multi-cloud connectivity yang lebih efisien? Yang ketiga itu apakah Bapak mau meningkatkan quality of experience dari user-user Bapak? Terus yang keempat adalah onboarding, proses onboarding dan optimize cloud environment Bapak itu lebih cepat. Terus yang terakhir itu adalah kalau ada perubahan apa-apa itu Bapak lebih cepat melakukan perubahan. Nah, apakah ini yang Bapak inginkan? Kalau memang ada rencana atau wacana ke sana, silakan kontak MII, nanti MII itu akan kerjasama dengan kita untuk mengakses Bapak atau kita melakukan presentasi yang lebih deep lagi tentang cara kerja dan sebagainya dari Siropik sih Pak. Sementara dari saya itu ada pertanyaan lain Pak atau Ibu? Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak Sugi, tadi pertanyaannya cukup jawaban saya cukup menjawab nggak Pak? Juli, ada yang mau ditambahin Juli? Enggak, kalau dilihat dari chatting Pak Ruswantoro lagi typing sih Om. Coba mungkin ditunggu ya Om. Oke. Halo Pak. Kalau dari Pak Sugi katanya cukup. Ya. Silakan Pak. Iya, mau tanya Pak untuk monitoringnya Pak yang orkestra tadi itu gimana ya? Sudah include dari Silver Peak atau based on cloud atau bagaimana? Oke, nah orchestrator itu kita ada 3 pilihan Pak. Satu itu kalau misalnya Bapak punya server, virtualization, itu license-nya gratis Pak, sudah include Pak. Oke, kalau misalnya Bapak mau hosting sendiri, misalnya Bapak ada AWS, Bapak punya Azure dan sebagainya, Bapak mau hostingnya di cloud. License orchestrator-nya tetap gratis Pak, cuman Bapak berarti kan Bapak harus beli space-nya di Azure atau cloud, atau AWS misalnya. Oke, iya. Yang ketiga adalah kalau Bapak, oke, saya nggak mau ambil pusing, saya mau belinya itu dari Siopik aja, kita punya opsi itu, dan itu bayarnya per tahun Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau manage sendiri di data center Bapak sendiri, Bapak cuma perlu siapin virtualization-nya dan itu license-nya gratis, Pak. Oh, oke Pak, makasih Pak infonya. Terima kasih Pak Luswanto. Ada pertanyaan lain? Terakhir mungkin Pak, mau tanya nih Pak. Boleh Pak Agung, silakan Pak. Tadi saya lihat sepertinya Silver Peak ini ada capability untuk Internet Access Management juga ya. Soalnya ada fungsi blokir Facebook media tanpa memblokir Facebooknya segala. Ya, jadi kita sebenarnya ada application list-nya di sisi kita juga Pak. Dari di sini ya Pak. Oke.
Ini Pak, jadi kita punya 10.000 lebih database dari aplikasi Pak. Dan di dalam Silopix sendiri kita sudah ada stateful firewall atau kita bisa menerapkan zone based firewall juga Pak. Pertanyaan saya, ini berarti prosesor sama ininya benar-benar sangat besar ya Pak? Soalnya kayak di tempat saya ini, itu masing-masing item itu dihandle oleh box sendiri. Misalkan Internet Access Management saya punya sendiri, pakai produk sendiri. One Optimizer saya punya box sendiri, Firewall punya box sendiri. Terus router box sendiri. Di HCP server ada sendiri. Ini semuanya kan diambil sama Silverpeak kalau dari pemaparan Bapak. Jadi hardware-nya memang sekuat itukah atau ntar jangan-jangan gimana gitu Pak? Enggak Pak, jadi box kita kalau Bapak lihat, unitnya kita kalau Bapak lihat itu sangat gede. Ini bentuknya Pak. Box kita malah tidak sebesar yang Bapak utarakan tadi. Box kita ini kecil, ini mungkin bentuknya kurang lebih kayak tablet doang Mbak, tablet yang handphone itu Mbak. Nah, kita yang tipe S itu baru kita yang tipe yang kayak 1U. Dan rata-rata kita 1U semua, Pak. Nah, kita menggunakan dari sisi kita itu adalah kita tidak melakukan kayak IPS, IDS, kita tidak melakukan itu, Pak. Oke, Pak. Jadi mungkin Bapak kenapa harus pisah box karena Bapak masuknya sudah ke UTM. Jadi di dalamnya itu ada antivirus, ada IPS IDS, terus ada web URL filtering dan sebagainya. Makanya biasanya seperti itu memang disarankan dipisah, Pak. Nah, di sisi kita itu fokusnya ke utamanya itu adalah ke SD-WAN. Kita punya capability untuk melakukan zone based firewall atau stateful firewall, di mana kita bisa melihat, oke, ini URL tertentu dan sebagainya, kita allow atau kita whitelisting atau kita blacklisting gitu Pak. Nah, yang biasanya yang makan resource tinggi itu adalah yang seperti antivirus, IPS, IDS, karena setiap file yang masuk itu mereka akan melakukan memeriksa dari paket itu gitu Pak. Kalau di sisi kita kan lebih ke whitelisting, blacklisting Pak. Oke Pak, Pak Teguh terima kasih pertanyaannya. Tadi kita itu bisa kerjasama dengan beberapa vendor ini Pak. Kita bisa kerjasama untuk cloud hosted itu bisa dengan Checkpoint, Forcepoint, McAfee. Opak ini baru diakuisisi sama Fortinet, terus Palo Alto, Symantec dan Zscaler. Jadi major brand itu sudah kerjasama dengan Silopix Pak saat ini Pak. Oke, jika bekerja sama bagaimana licensingnya? Nah, kalau dari sisi licensing, Silopix itu tidak ada tambahan licensing karena sudah built-in. Yang perlu Bapak subscribe itu sebenarnya dari sisi cloud security-nya, Pak. Jadi misalnya Bapak confident-nya itu atau lebih nyaman dengan Fortinet, berarti kan yang opak itu yang Bapak harus beli services-nya itu, nanti itu yang akan kerjasama dengan sisi Silopix-nya Pak. Cukup menjawab Pak Teguh? Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Oke, Julie ada yang mau ditambahin? Pak Richard ada yang mau ditambahin Pak Richard? Iya, sebetulnya tadi yang sudah disampaikan Pak Wilson sudah sangat jelas ya Pak ya.
Jadi kalau Bapak-Bapak sekalian, kalau misalnya mau mendalamin solusi seroping atau akses lebih lanjut, mungkin bisa kontak Pak di HMI. Kita bisa ya, chat ya. Ya, betul Pak Wilson. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ini memang solusi yang sangat menarik gitu kan, server pick. Jadi kalau nanti nextnya ada kebutuhan gitu, kita bisa diskusi lebih lanjut, kita bisa meeting jadi lebih fokus ke isu apa yang mau kita solve begitu ya Pak Wilson ya. Betul Pak, betul. Jadi masing-masing customer kan mungkin beda requirement-nya. Mungkin saat ini linknya juga berbeda, environment-nya juga berbeda. Ya, kita bisa bahas lebih lanjut sih Pak Richard. Yes, betul Pak. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan, jangan sungkan, jangan ragu, silakan bisa kontak ke saya atau nanti bisa saya cantumkan di message ya untuk kontak saya. Kita bisa ngobrol lebih lanjut ya Bapak sekalian. Oke, kalau nah itu Pak Richard handphonenya ya. Oke, kalau ada sorry, tadi suaranya ketutupan sama Richard, nggak kedengeran kayaknya Om. Yang barusan. Enggak. Ini kalau ada pertanyaan bisa ke Richard karena itu sudah di-share emailnya sama nomor handphonenya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu diakses lebih lanjut, silakan kontak Pak Richard. Nanti biar kita sama-sama melakukan assessment. Oke, Pak Richard, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wilson, Bu Juli sudah mensupport kami, mensupport MI dan memberikan knowledge baru gitu kan mengenai server pick, SD1, teknologi SD1 dari server pick. Baik, terima kasih banyak juga untuk para hadirin kalian, Bapak-Bapak sekalian, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti webinar kita pada siang ke sore hari ini, begitu. Baik, kalau begitu kita sudahi ya Pak Wilson ya webinar kita pada sore hari ini. Nanti kita mungkin akan mengadakan lagi webinar yang lainnya yang kita mungkin pembahasannya lebih deep, lebih dalam, dan mungkin nanti sesuai request dari Bapak-Bapak sekalian, kita mungkin bisa juga diskusi langsung per perusahaan Bapak-Bapak sekalian begitu. Seperti yang tadi Pak Wilson juga bilang, kita bisa assessment masing-masing perusahaan Bapak-Bapak. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Richard, Julie. Terima kasih Pak Wilson. Ya. Selamat sore, terima kasih semuanya, stay safe ya. Ya, stay safe. Bye.
Bu Violen sama Bu Susanti, thank you ya udah bantu arrange. Aku izin pamit ya. Iya, thank you Ibu. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I know I pretend. I'll be right here, baby. You know it's